Halo guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini saya mempunyai satu topik yang akan sangat menarik banget untuk dibahas teman-teman, karena saya bakalan memberikan informasi ke kalian mengapa menurut saya secara pribadi harusnya tinggal menunggu waktu saja sampai Ethereum bakalan kembali mendapatkan rally yang signifikan. Dan saya rasa waktu yang saya maksud tersebut tidak akan lagi terlalu lama, teman-teman. Saya bakalan jelaskan apa alasan yang mendasari saya mempunyai opini seperti itu, dan kira-kira apakah ada peluang di belakangnya yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita melihat secara overall altcoin market selama beberapa waktu terakhir itu cenderung cukup strong. Meskipun Bitcoin sempat mendapatkan koreksi yang lumayan dalam dari yang awalnya berada di 100 belasan ribu, tiba-tiba drop sampai kurang lebih area 103, tapi kita melihat banyak altcoin itu masih bertahan di kurang lebih area yang sama, terutama kalau kita bicara soal Ethereum. Nah, kita perlu tahu teman-teman bahwa sampai dengan saat ini Ethereum merupakan altcoin dengan market cap yang paling besar, dan belum ada bukti yang bisa menyatakan bahwa sekarang Ethereum tidak lagi dipandang oleh para altcoin holder sebagai salah satu semacam indeksnya. Dan sampai saat ini saya masih merasa bahwa ketika Ethereum mendapatkan rally atau berada di bullish trend, maka secara overall altcoin market itu juga bakalan mendapatkan hal yang sama. Itulah menurut saya kenapa sangat penting bagi teman-teman yang merupakan altcoin holders, selain untuk memantau bagaimana pergerakan Bitcoin, tapi di sisi yang lain kita juga harus tahu bagaimana kondisi Ethereum. Nah, menariknya teman-teman, kalau misalnya kita bahas price actionnya Ethereum selama beberapa minggu terakhir, ada satu hal yang tentunya sudah kalian ketahui harusnya. Ethereum itu sudah rally lumayan signifikan. Kita bisa ukur dari bottomnya kemarin sampai ke local top, itu kenaikannya kurang lebih 100%. Itu adalah kenaikan yang tidak kecil teman-teman untuk aset sebesar Ethereum. Dan setelah adanya rally tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa sekarang kita sedang mendapatkan adanya konsolidasi, which is adalah very good sign menurut saya. Nah, pertama kita bakalan bahas dulu kenapa menurut saya secara pribadi harusnya Ethereum bakalan minimal mempunyai satu push lagi ke atas teman-teman. Atau bahkan kita berpotensi untuk breakout ke all time high yang baru. Which is bukan sesuatu yang menurut saya terlalu aneh untuk terjadi ke Ethereum, karena sebenarnya dari all time high pun kita hanya terpaut kurang lebih 58% lagi roughly. Kenaikan 58% di altcoin itu bukan sesuatu yang terlalu susah menurut saya. Dan bahkan bisa terjadi kadang-kadang dalam waktu beberapa minggu saja. Nah, tapi tentunya kalau sekedar harapan, ya itu merupakan sesuatu yang kurang kuat pondasinya gitu ya. Kita mau melihat apakah ada bukti bahwa Ethereum itu bersiap untuk kembali mendapatkan rally. Nah, saya bakalan jelaskan ada beberapa indikasi yang menarik nih teman-teman. Dan ada satu yang menurut saya banyak sekali dari teman-teman yang tidak menyadari. Nah, kita mulai dari yang awal dulu. Ini mungkin yang paling gampang teman-teman lihat. Dari segi struktur sendiri, kalau kita perhatikan Ethereum pergerakannya, dari yang awalnya kita membentuk struktur bearish secara terus-menerus, lower low, lower high, and then lower low, lower high, lower low. Pada akhirnya kita berhasil untuk break dari structure bearish-nya, teman-teman. Ini adalah area lower high terakhir menurut versi saya. Dan sekarang kita telah berhasil break dari structure bearish tersebut. Sehingga ini udah sering juga saya mention ketika saya melakukan live streaming. Menurut saya secara pribadi, Ethereum itu sekarang berada di fase transisi. Dari yang awalnya berada di bearish trend menjadi bullish trend. Dengan adanya break of structure. Biasa orang sebutnya seperti itu. Bebas, kalian mau sebutnya transisi, mau break of structure, bebas aja. Sama aja sebenarnya untuk hasilnya. Nah, selain daripada itu, teman-teman, kita juga mendapatkan ada pergerakan rally yang terkategori impulsif. Atau dorongannya sangat kuat, teman-teman. Kalian bisa melihat itu dari price action-nya. Hal yang serupa juga pernah kita lihat sebelumnya terjadi, teman-teman. Yaitu di sini. Kita juga mendapatkan rally yang impulsif. Kemudian diikuti apa?
semacam consolidation pattern, kemudian diikuti rally berikutnya ke atas. Jadi dari time frame gede, Ethereum termasuk salah satu yang menurut saya berpotensi segera mendapatkan rally berikutnya ke atas. Meskipun segera itu relatif ya teman-teman, kalian jangan sampai expect bahwa tiba-tiba 2 jam dari video ini di-upload, tiba-tiba Ethereum sudah ada di 3.000. Bukan itu yang saya maksud, tapi menurut saya secara pribadi, ini opini pribadi ya. Dalam kurun waktu, maksimum mungkin 1 atau 1,5 bulan dari sekarang, kita harusnya sudah bisa melihat Ethereum start untuk kembali mendapatkan momentum dan breakout lagi ke area higher high yang baru. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di 4 hour katakanlah, dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa Ethereum itu sekarang sedang mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan setelah adanya rally dari kurang lebih 1767 sampai kurang lebih 2700 kemarin. Which is sekali lagi adalah good sign. Pattern apa yang sedang dibentuk? Nah, itu mungkin anybody's guess gitu ya. Kalian boleh beropini pattern apa yang kira-kira sedang dibentuk oleh Ethereum. Sebagian ada yang mungkin mengatakan ini sebagai potential ascending triangle gitu ya. Ya tentunya ini menjadi salah satu yang berpotensi juga untuk terbentuk, terutama kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar di daily terutama. Tapi ada juga yang mengatakan ada potensi ini hanya pembentukan yang namanya rectangle gitu ya. Rectangle itu ya sama aja sebenarnya, itu juga merupakan pattern konsolidasi untuk biasanya continuation. Atau kalian mau sebut ini sebagai potensi symmetrical triangle, itu juga sebenarnya bisa. Bagaimana caranya gitu ya? Ya kalian bisa tarik aja trend line-nya seperti ini. Oke. Dan membentuk seperti ini. Ya kan? Walaupun yang di sini menurut saya, ini yang sekarang masih belum terlalu valid. Kalau dikatakan symmetrical triangle, belum terlalu valid. Yang lebih kelihatan adalah kalau kita membentuk ascending triangle atau rectangle. Tapi regardless teman-teman mau pattern apapun yang sedang dibentuk oleh Ethereum sekarang, hasilnya ujung-ujungnya tetap sama. Jika kita mendapatkan adanya rally diikuti konsolidasi atau continuation pattern, maka biasanya hasil berikutnya adalah kita akan kembali mendapatkan rally berikutnya ke atas. Tapi kalau cuma dari segi price action, mungkin ada dari sebagian teman-teman yang tidak terlalu percaya gitu ya dengan adanya analisa teknikal. Lebih percaya ke fundamentalnya aja, atau supply and demand. Oke, kita coba cari informasinya gitu ya. Kalau kita melihat demand spot Ethereum ETF selama beberapa waktu terakhir itu cenderung sangat positif teman-teman. Oke, kalau kalian perhatikan dari akhir bulan Mei, ini karena datanya cuma sampai tanggal 20 Mei kemarin ya. Tapi dari tanggal 20 Mei kemarin hingga dengan sekarang kita melihat Ethereum ETF itu selalu mendapatkan inflow. Oke, dan kalau kita melihat data yang ada, teman-teman, sudah sangat lama kita tidak melihat ada konsistensi dari segi inflow ETF Ethereum sekonsisten sekarang atau beberapa minggu terakhir. Kalian bisa melihat ini diagram berwarna hijaunya. Itu padat banget di sini. Menunjukkan adanya konsistensi dari segi inflow. Kalau yang padat itu adalah yang berwarna merah, berarti kebanyakannya terjadi outflow. Nah, terakhir kali teman-teman, ketika kita mendapatkan ada konsistensi dari segi inflow, itu adalah di akhir tahun 2024 kemarin. Dan kita tahu pada saat itu, rata-rata altcoin juga mengalami rally yang luar biasa. Tapi tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Ini yang saya sampaikan tadi, banyak orang yang pasti miss ini. Selama beberapa hari terakhir, spot Ethereum ETF itu mendapatkan inflow yang konsisten. Tetapi, kalau kita melihat Bitcoin spot ETF, justru 3 hari terakhir itu mendapatkan outflow, teman-teman. Sementara Ethereum-nya konsisten inflow. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti ada terjadi semacam rotasi liquidity dari Bitcoin masuk ke Ethereum? Itu bisa menjadi salah satu opsinya, teman-teman. Buktinya kita melihat 3 hari beruntun Bitcoin itu merah, tapi sama sekali tidak mempengaruhi
spot Ethereum ETF yang terus menunjukkan konsistensi dari segi inflow. Selain daripada itu, teman-teman, kalau kita lihat data all time Ethereum spot ETF, maka kita juga sudah berhasil untuk break ke all time high yang baru jika kita value-kan dalam bentuk dolar. Sekarang sudah ada kurang lebih 3,15 billion dollar yang masuk melalui Ethereum Spot ETF. Dan itu adalah angka yang tertinggi yang pernah kita lihat. Perlu kita ingat teman-teman bahwa Ethereum Spot ETF itu launch-nya baru di tahun 2024 pertengahan menjelang akhir. Jadi belum terlalu lama ETF Ethereum ini. Kita melihat ada kenaikan yang signifikan dari flow-nya Ethereum ETF itu di akhir tahun 2024. Kalian bisa melihat di sini. Ini kenaikannya kan signifikan ya. Dan kemudian diikuti juga Ethereum yang juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah sekarang kita juga melihat Ethereum kembali break all-time high terakhir. Dan jika kita bisa terus melihat ada konsistensi dari segi inflow melalui Ethereum Spot ETF, tentunya itu juga menjadi salah satu katalis yang bisa menyebabkan Ethereum kembali mendapatkan rally. So, teman-teman, kalau misalnya memang tesis saya pribadi ini benar, bahwa maksimum 1 atau 1,5 bulan dari sekarang, Ethereum harusnya sudah akan kembali untuk mendapatkan rally ke high yang baru, maka harusnya altcoin lain yang kalian pegang, apapun itu, mau itu Manta, mau itu Uniswap, mau itu Bio Protocol misalnya, atau XRP, saya rasa juga akan pasti kebagian liquidity, teman-teman. Karena itu biasanya akan terjadi ketika Bitcoin dominance start untuk drop, kemudian para investor melihat, oke, kita melihat Bitcoin dominance sudah sepertinya build bearish structure, dan orang-orang mulai kembali menyukai investasi yang lebih risky, sehingga para investor kelas kakap juga mulai start untuk kembali chip in, masuk. Belum lagi nanti para retail yang FOMO juga ikutan masuk, ujung-ujungnya kita akan kembali mendapatkan altcoin yang mengalami pergerakan yang luar biasa. Tentunya itu juga yang sudah kita harapkan terjadi selama mungkin kurang lebih 2 tahun terakhir ya teman-teman. Kita sedang menunggu kapan kira-kira ada sebuah altcoin season yang bisa bertahan lama gitu. Bukan yang cuma bertahan 2-3 minggu dan tiba-tiba Bitcoin dominance kembali meroket. Bukan itu yang kita tunggu tentunya. Kita mau melihat ada sesuatu yang mirip dengan apa yang kita lihat terjadi di tahun 2021 kemarin, di mana for couple of months gitu ya, straight kita mendapatkan ada downtrend di Bitcoin dominance dan menyebabkan altcoin rata-rata mengalami rally yang sangat signifikan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Ethereum, teman-teman? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian juga di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, hanya tinggal menunggu waktu saja, Ethereum kemungkinan akan kembali mendapatkan rally berikutnya. Dan saya juga perlu ingatkan teman-teman bahwa kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang kedua itu masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Juni nanti, di mana teman-teman akan bisa mendapatkan Asus ROG, MacBook Air, ada juga iPhone, iPad, semua produk yang semuanya bagus-bagus banget. Bisa kalian dapatkan hanya dengan mendaftar ke Margex dan farming volume. Kalian selesaikan tugas yang sudah disediakan dan kalian bisa mendapatkan hadiah tersebut, bukan diundi, tapi kalau kalian bisa menyelesaikan tasnya, itu sudah pasti diberikan. Nah, kalau misalnya kalian mau detailnya lebih lanjut untuk mengetahui apa saja hadiah yang bisa kalian dapatkan, selain ada hadiah produk, kalian juga bisa dapatkan hadiah USDT. Semua detailnya sudah saya sediakan di grup Telegram, yang juga sudah saya sediakan secara gratis. Linknya ada di kolom description. Jadi kalian bisa langsung join di sana. Kita akan diskusi-diskusi santai di sana, ataupun mau diskusi market, dan juga update soal event, itu semuanya dilakukan di sana. Jadi pastikan kalian sudah join. Atau yang kalian yang sudah mau langsung farming volumenya, itu bisa aja langsung daftar ke Margex. Linknya sudah ada di kolom description juga. Kalian bisa langsung mendaftar, kemudian deposit, dan start untuk farming volume. Karena yang diutamakan di sini bukan seberapa tinggi profitnya, tapi seberapa tinggi volumenya. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman hanya mempunyai modal yang kecil, selama kalian bisa menghasilkan volume, kalian berpotensi untuk menjadi pemenang. Oke? So, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.